Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat kelas 6C. Pagi, yes. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan Raffi membantu Ibu untuk memimpin doa. Siap duduk yang rapi. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah berdoa kita nyanyikan lagu Allah Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Nah, hari ini siapa yang teman kelompoknya tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah hadir semua ya, anak-anak ya. Baik, selanjutnya Ibu ingin melihat semangatnya per kelompok dimulai dari kelompok religius. Silakan. Religius, cerdas, bertenaga sopan, rajin dan berprestasi. Religius, bagus, yes. Nasionalis, cerdas, pintar, luar biasa, yes. Kami kelompok mandiri, lahir hebat, teladan dan bersemangat. Kelompok mandiri jaya. Kelompok mandiri yang berkat kerja selalu berprestasi. Siapa kita? Integritas, cerdas, luar biasa. Kelompok kerja, semangat, semangat, yes. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Tepuk tangan untuk anak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kalian siapkan buku tema 3 dan siapkan buku tulis, kemudian siapkan juga alat tulisnya. Tema 3 tentang tokoh dan penemu. Subtema 1, penemu yang merubah dunia. Ada 2 kompetensi dasar di sini ya. 2 KD, yaitu yang pertama 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokok kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Yang kedua, hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak penjelasan dari guru, siswa mampu menyusun informasi penting menggunakan kalimat efektif dari teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu memilih informasi penting menggunakan kalimat efektif dari teks
eksplanasi dengan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak penjelasan dari guru, siswa mampu memahami contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, dengan bermain peran, siswa mampu melakukan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah penulisan yang berlaku sehingga mampu menyampaikan pesan, gagasan dan perasaan kepada orang lain sesuai dengan keinginan penulis. Kaidah penulisan yang dimaksud ialah seperti wajib adanya subjek dan predikat, penerapan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia secara baik, serta pemilihan kata yang tepat. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki subjek, predikat, objek atau keterangan yang tersusun secara tepat. Yang kedua, sesuai dengan PUBI, mudah dipahami dan harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Yang ketiga, sistematis dan penggunaan diksi, pilihan kata yang tepat. Ciri yang keempat, menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, tidak berlebihan atau tidak boros kata. Kelima, memiliki kesamaan imbuhan. Keenam, terdapat penekanan pada kalimat yang dipentingkan. Ketujuh, tidak ambigu. Jadi tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kalimat efektif harus memiliki unsur-unsur penting dalam sebuah kalimat, yaitu adanya subjek, ya, dilambangkan dengan huruf S, ya, adanya subjek. Nah, subjek adalah pelaku, tokoh, orang yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan atau aktivitas tertentu. Kedua, ada predikat, ya, dilambangkan dengan huruf P. Adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh objek, ya, jadi oleh si pelaku. Kegiatannya apa yang dilakukan? Ketiga, ada objek. Nah, objek dilambangkan dengan huruf O, ya. Objek merupakan sesuatu yang dikenai oleh subjek. Dan yang keempat ada keterangan, ya, dilambangkan dengan huruf K, menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, persyaratan dari kalimat-kalimat efektif, coba perhatikan, ya. Di sini ada beberapa contoh kalimat efektif sesuai dengan syaratnya. Yang pertama, harus ada kesepadanan struktur. Perhatikan beberapa contoh kalimat. Kalimat pertama, pembuatan laporan ini kami bekerja sama dalam tim. Kalimat ini tidak efektif, ya. Kalimatnya tidak efektif. Nah, kalimat yang benar yang efektif adalah
Laporan ini kami buat dengan bekerja sama dalam tim. Coba perhatikan perbedaannya. Adakah kata yang dihilangkan? Kata yang dihilangkan kata pembuatan. Laporan ini kami buat dengan bekerja sama dalam tim. Adakah penambahan kata? Ada. Kata apa yang ditambahkan? Ya, coba Raffi, kata apa yang ditambahkan? Kata buat. Kata apa yang dihilangkan? Keanu? Pembuatan. Ya, yang dihilangkan kata pembuatan. Kemudian ditambahkan dengan kata buat. Oke. Yang kedua, Rafa datang agak terlambat sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Ini kalimatnya tidak efektif. Ya, kenapa? Di sini ada kata agak. Intinya Rafa sudah terlambat. Ya, jadi bukan agak terlambat. Maka kalimat efektif yang benar, Rafa datang terlambat sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Yang ketiga, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini tidak efektif. Kalimat efektifnya semua peserta, jadi ada kata yang dihilangkan. Ya, kata bagi dihilangkan. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kemudian bagi semua peserta, nah ini kata baginya dihilangkan. Ya, langsung saja semua peserta. Selanjutnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Ada kata yang dihilangkan. Ya, dia yang pergi meninggalkan saya itu bukan kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah dia pergi meninggalkan saya. Kata yang ini dihilangkan. Lanjut, yang kedua, adanya kesamaan bentuk kata atau imbuhan. Kalimat ini belum efektif, ya. Kemarin Dinda mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, dan cuci baju. Nah, pada kalimat ini belum efektif karena ada yang berbeda, yaitu imbuhannya. Ya, pada kata menyapu, memasak, menggunakan kata imbuhan me. Nah, sedangkan cuci baju imbuhannya tidak sama, seharusnya menggunakan kata ya mencuci. Ya, nah ini sudah efektif. Kemarin Dinda mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, dan mencuci baju. Imbuhannya sudah sama, maka sudah menjadi kalimat efektif. Selanjutnya adanya penekanan pada ide kalimat. Nah, dosen mengharapkan agar mahasiswa membuat karya ilmiah yang sesuai dengan kemampuan pada dirinya. Ini belum termasuk kalimat efektif. Kalimat yang efektif adalah harapan dosen agar mahasiswa membuat karya ilmiah, menghilangkan kata. Jadi pada kalimat efektif, ya, dari kalimat tidak efektif boleh ada kata yang dihilangkan, kemudian ditambahkan, ya. Jadi ada kata, frasa, dan bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Karena tidak perlu maka boleh dihilangkan. Karena dia tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Di situ terdapat dua kata dia, ya, maka bisa dihilangkan satu agar menjadi kalimat yang efektif, ya. Karena tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Selanjutnya kelima, tidak menimbulkan tafsiran ganda, tidak ambigu. Nah, contohnya, siswa sekolah yang terkenal itu mendapat nilai terbaik. Siswa terkenal, sekolah terkenal. Di situ ambigu, ada dua penafsiran. Ya, jadi belum menjadi kalimat efektif. Ya, kalimat efektif yang benar yaitu siswa dari sekolah yang terkenal itu mendapat nilai terbaik.
Selanjutnya yang keenam, adanya kepaduan pernyataan yang ada pada sebuah kalimat. Cerpen itu saya sudah baca. Ini kalimat belum efektif ya, kalimat tidak efektif. Bagaimana kalimat yang efektif? Cerpen itu sudah saya baca. Yang ketujuh, adanya kelogisan bahasa. Untuk mempersingkat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Kata mempersingkat waktu kita ganti agar efektif menjadi untuk menghemat waktu. Mari mulai mengerjakan tugas ini. Paham sampai di sini? Sudah tahu dan LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Kelas 6C memiliki 6 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Kelompok religius. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik. Ini kan banyak Kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok religius. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nomor 1. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik. Kalimat efektifnya adalah radio merupakan salah satu media massa elektronik. Baik anak-anak, Raffi sudah menjawab. Silakan Raffi berikan tanda checklist atau tanda silang di Bapak tulisnya. Untuk nomor 1, tanda silang ya, karena tidak efektif. Radio memudahkan orang-orang yang belum atau tidak bisa baca tulis untuk mendapatkan informasi atau berita. Berilah tanda centang yang merupakan kalimat efektif atau tanda silang yang bukan kalimat efektif. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik. Pernyataan berikut tidak termasuk kalimat efektif karena radio memudahkan orang-orang yang belum atau tidak bisa baca tulis untuk mendapatkan informasi atau berita. Pernyataan berikut juga bukan kalimat efektif. 3. Banyak para pendengar juga dapat mendengarkan radio dari ponsel pintar mereka. Pernyataan berikut juga bukan kalimat efektif. 4. Seiring perkembangan zaman, radio dapat didengarkan melalui koneksi internet. Pernyataan berikut adalah kalimat efektif. 5. Karena saat mendengarkan radio, hanya indera pendengaran yang dipakai. Pernyataan nomor 5 adalah kalimat efektif. Jadi yang tidak efektif adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada 3 kalimat tidak efektif ya. Ada 3 kalimat, yaitu di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, ini sudah diperbaiki oleh kelompok religius. Yang pertama, radio merupakan salah satu media massa elektronik. Yang kedua, radio memudahkan orang yang belum bisa baca tulis untuk mendapatkan informasi atau berita. Yang ketiga, para pendengar juga dapat mendengarkan radio dari ponsel pintar mereka. Lanjutkan. Kemarin kalian sudah
belajar tentang hak. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah suatu yang harus didapatkan bahkan sebelum lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Jadi dahulukan kewajiban, laksanakan kewajibanmu terlebih dahulu, kemudian kalian boleh meminta hak yang akan kalian dapatkan. Nah, apa manfaat menjalankan kewajiban? Manfaat yang pertama, kalian akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Yang keempat, tidak terbebani dengan kewajiban. Jadi ketika kalian melaksanakan kewajiban secara ikhlas, maka kalian tidak akan merasa terbebani. Memang itu yang harus saya kerjakan. Ya, jadi kalian ikhlas menjalani kewajiban. Ayo mengamati, perhatikan gambar yang ada pada tayangan slide PowerPoint. Ada 3 gambar. Nah, gambar tersebut menceritakan kewajiban anak yang ada di rumah. Coba perhatikan gambar nomor 1 nih. Itu menceritakan tentang apa? Merapikan kamar. Ini salah satu kewajiban kalian di rumah. Ya, setelah kalian bangun tidur, kalian memiliki kewajiban untuk merapikan kamar. Kemudian yang kedua, ya, kalian harus membantu orang tua. Ya, di situ ada bapak ibu sedang membersihkan rumah, anak-anaknya ikut membantu. Yang ketiga, mengerjakan PR. Mengerjakan PR adalah kewajiban seorang pelajar, seorang siswa, ya, mengerjakan PR dan belajar. Jadi jangan hanya belajar di sekolah. Saya sudah belajar, Bu, tadi di sekolah, ya. Belajar tidak hanya di sekolah. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Belajar di rumah dan di sekolah. Selanjutnya ada kewajiban anak di sekolah. Gambar 3 tadi sebelumnya adalah contoh kewajiban di rumah. Nah, sekarang kita akan bahas. Ayo amati kewajiban anak di sekolah. Silahkan diamati gambarnya. Yang pertama, belajar dengan tenang. Nah, ciptakan suasana belajar dengan tenang, ya, nyaman, ya. Jadi jangan membuat keributan di dalam kelas. Itu adalah salah satu kewajiban kalian sebagai siswa. Yang kedua, wajib melaksanakan piket kelas. Kebersihan kelas ini adalah tanggung jawab semua warga kelas yang ada di kelas 6C. Jadi ketika kan sudah ada jadwal piket, nah silahkan laksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Selanjutnya, nah ini, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Usahakan. Saya sedang upacara, kewajiban saya adalah mengikuti upacara dengan tertib. Saya harus baris dengan rapi, saya harus mengikuti upacara dengan hikmat, saya harus berdiri siap. Ya, jadi kamu ingat, oh ya, ada kewajiban saya di sini.
Saya bukan hanya sekedar upacara ikut baris, tapi saya ada kewajiban. Nah, kewajibannya itu tidak hanya mengikuti upacara, tapi mengikutinya dengan tertib. Lanjut, ada kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama, nah ini kalian punya kewajiban di lingkungan rumah kalian, di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Biasanya para bapak-bapak ya yang kerja bakti. Ibu-ibu bagian memberikan makanan atau minuman. Anak-anak pun bisa membantu. Kalian sebagai pelajar bisa mengikut kerja bakti. Cari pekerjaan yang ringan, yang mudah, misalnya dengan membantu membuang sampah atau membantu memungut sampah yang berserakan. Selanjutnya, kewajiban kalian juga harus menjenguk tetangga yang sakit. Jika ada tetangga sakit, kalian memiliki kewajiban harus menjenguk. Selanjutnya, nah, ini tolong menolong antar tetangga. Ya, tolong menolong antar tetangga. Jadi kalian ketika tetangga kena musibah, kalian harus respon cepat. Wah, saya harus menolong tetangga saya sedang terkena musibah. Berikut contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Jadi ketika kalian melaksanakan kewajiban harus diikuti atau harus disertai dengan tanggung jawab. Jadi bukan hanya kewajiban saya upacara, ya sudah saya ikut upacara, tapi kalian tidak tanggung jawab. Artinya tidak tanggung jawab apa? Tidak disiplin, upacaranya tidak tertib. Nah, ini kalau di rumah ya, kalian harus membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Apapun yang ibu kalian masak di rumah, ya kalian makannya jangan disisakan. Lanjut. Nah, kalau di sekolah melaksanakan piket sesuai dengan tugas dan jadwalnya. Ya, kita sudah memiliki jadwal piket, silakan laksanakan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian menjaga ketenangan saat membaca di buku di perpustakaan. Nah, kalian punya jadwal untuk perpustakaan. Ketika kalian berada di perpustakaan, kalian harus menjaga ketenangan supaya temannya dan kalian juga konsentrasi saat membaca. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya berikut contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab di masyarakat. Yang pertama, menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. Jadi kalau kalian buang sampah jangan di got, nanti lingkungan kalian akan terdampak banjir. Ya, ini adalah kewajiban kalian. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Ketika kalian sedang bepergian di jalan raya, patuhi. Ya, kewajiban kalian adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Ayo bermain peran. Silahkan kelompok siapa? Kelompok dari mana nih? Dari gotong royong akan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bermain peran tentang seorang anak yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah. Kalian bukannya istirahat dijemput terus. Emang kenapa? Baca buku kan salah satu kewajiban kita di sekolah. Iya benar, daripada kalian tidak melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban memakai seragam di mendaki. Itu kan Rehan. Aku juga. Iya, kamu tidak memakai atribut yang lengkap, tidak memakai dasi, tidak memakai gesper. Kamu nggak pakai atribut yang lengkap. Emang kalau
Wajar itu sama saja melaksanakan kewajiban. Iya, memakai seragam dengan rapi untuk menaati tempat, sama saja kita sedang melaksanakan kewajiban. Itulah peran yang kita mainkan seorang anak yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah. Sekian, jika ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gotong royong. Kelompok gotong royong bermain peran ya tentang kewajiban seorang pelajar, seorang siswa di sekolah. Ya, tadi kewajibannya tidak dilaksanakan, ya, tidak dipenuhi oleh Tegar dan Rehan. Salah satu kewajiban kalian sebagai siswa adalah memakai seragam sekolah beserta atributnya dengan rapi. Nah, kalau kalian sudah memakai atribut, sudah memakai seragam sekolah dengan rapi, artinya kalian sudah melaksanakan tanggung jawab. Ya, kalian sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kalau hanya memakai seragam, tidak memakai atribut, seragamnya tidak rapi, kalian hanya menjalankan kewajiban, belum bertanggung jawab. Baik, silakan. Ada lagi kelompok lain dari kelompok integritas. Silakan. Kelompok integritas akan bermain peran tentang kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok integritas akan bermain peran tentang kewajiban anak yang melaksanakan kewajibannya dan tidak melaksanakan kewajibannya. Dan saya perkenalan, nama saya Ridwan Raja, menjadi anak. Saya berperan sebagai penarizi dan Sakira. Saya Zakir, saya berperan sebagai pengusaha. Saya Sakira berperan sebagai anak. Saya Reza berperan sebagai ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu pulang dari pasar, sini belanjanya kan. Sakira, ibu mau masuk dulu ya. Baik Bu. Aku ingin bantu ibu menyapu. Assalamualaikum, Sakira. Main-main yuk. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mainnya main bulu tangkis. Main apa nih? Main apa? Main bulu tangkis. Ayo, udah main. Ayo, Bu, aku main ya. Sakira, Riji kemana? Ini main sama Gigi sedang bermain bersama temannya. Kok Riji tidak pamitan sama ibu? Tidak tahu Gigi langsung kabur sama temannya. Itu dia bermain peran tentang kewajiban anak yang melaksanakan dengan membantu orang tua dan tidak melaksanakan kewajibannya hanya dengan bermain game dan bermain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tampilan kedua bermain peran dari kelompok integritas. Nah, itu kewajiban di rumah ya. Salah satu kewajiban di rumah adalah membantu orang tua. Jadi Ersa sebagai ibu memiliki dua anak, Syakira dan Rizi. Nah, Rizi anak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi Rizi di rumah hanya melaksanakan hak, ya, hak bermain. Dia melaksanakan hak bermain sepuasnya, bermain handphone di rumah, kemudian dipanggil temannya untuk bermain, langsung bermain. Ya, sementara Syakira menjalankan kewajibannya. Syakira membantu ibunya membawakan barang belanjaan,
Kemudian membantu membersihkan, melaksanakan kewajiban di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu sudah membagikan LKPD. Silahkan kalian buka LKPD selanjutnya. Kalian kerjakan LKPD secara berkelompok. Silahkan mulai diskusi berkelompok. Silahkan mulai berdiskusi. Hak dan tanggung jawab. Sudah dikerjakan, langsung yang hak saja nanti. Yang hak. Oke, baik, karena sudah selesai, Ibu akan memberikan waktu untuk presentasi. Kali ini yang akan presentasi dari kelompok mandiri. Silakan kelompok mandiri. Kelompok mandiri akan mempresentasikan tentang hak dan tanggung jawab. Saya Risa Palastri. Saya Pianulia Kuninata. Saya Safaulia. Saya Istiqomah. Saya Nabi Mahbubi. Nomor 1. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Hak Ani dalam cerita tersebut adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua. Nomor 2. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani sudah mendapatkan haknya sebagai anak. Contoh haknya mendapatkan pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sangat menjaga kesehatan. Nomor 3. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Manfaat dari hak tersebut bagi masa depan Ani adalah Ani akan mendapatkan ilmu serta mendapatkan wawasan yang luas. Apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Jika Ani tidak bertanggung jawab, maka orang tuanya akan kecewa. Ani berperangkap dalam kebodohan serta akan merusak masa depannya. Selanjutnya, hak Ani mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Gampang jika bertanggung jawab pada kewajiban, menjadi orang yang berpendidikan, menjadi anak membanggakan orang tua, dapat mencapai cita-cita. Manfaat kewajiban, tujuan akan tercapai menghargai hak dan nilai. Dapat tidak bertanggung jawab pada kewajiban, terjebak dalam kebodohan, menyebabkan orang tua, dapat Wabarakatuh. Terima kasih kelompok mandiri. Selanjutnya
hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajibanku belajar dengan rajin, menuruti kata orang tua dan guru, sopan kepada orang yang lebih tua, menghargai hak yang saya dapatkan. Dampak jika bertanggung jawab, orang tua dan guru akan merasa senang. Manfaat kewajiban disenangi orang lain, orang tua, guru, dan teman-teman sekolah. Dampak jika tidak bertanggung jawab, contohnya orang tua dan guru akan kecewa. Sekian, terima kasih hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok integritas. Baik, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD kedua tentang kewajiban. Apakah ada yang jawabannya sama? Ada ya, karena kewajiban kalian sebagai pelajar atau sebagai siswa atau sebagai anak ya, kemungkinan banyak ya sama. Oke, kegiatan selanjutnya kesimpulan. Mari bersama-sama guru dan siswa melakukan kesimpulan, membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita tadi belajar tentang kalimat efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah apa, Raffi? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah penulisan yang berlaku sehingga mampu menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sesuai dengan keinginan penulis. Yang kedua, tentang ciri-ciri kalimat efektif. Di situ ada 7 ya, ada 7 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki subjek, predikat, objek. Kemudian sesuai dengan PRIBI. Kemudian apa lagi? Bersifat sistematis atau penggunaan diksi pilihan kata yang tepat. Kemudian menggunakan kata-kata yang diperlukan saja. Kata-katanya tidak berlebihan atau tidak boros. Ya. Kemudian harus memiliki kesamaan apa tadi? Seperti memasak, menyapu. Harus memiliki kesamaan imbuhan. Lanjut. Kemudian terdapat penekanan pada kalimat yang dianggap penting. Nah, kesimpulan kewajiban. Nah, kewajiban adalah apa kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah, ini beberapa contoh ya. Misalnya kewajiban di rumah. Sama apa? Kewajiban di rumah. Mematikan televisi setelah selesai menonton. Merapikan tempat tidur setelah bangun. Kemudian kewajiban di sekolah ya. Kewajiban di sekolah saja. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Kewajiban di masyarakat. Febri. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, membuang sampah di tempat sampah. Oke, berikut tadi kalian sudah menyebutkan contoh-contoh kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kegiatan kali ini yaitu mengerjakan soal evaluasi. Ibu akan membagi soal evaluasi. Untuk soal evaluasi dikerjakan secara mandiri, ya, secara individu.
kalian telah menerima lembar soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan kepada ketua kelompok agar ketua kelompoknya saja yang membawa ke depan. Baik, lembar evaluasi sudah kalian kumpulkan, sudah Ibu koreksi jawabannya. Alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan nilai di atas KKM. Bagi siswa yang memperoleh nilai di atas KKM, kalian akan dilanjutkan dengan kegiatan pengayaan. Dan bagi beberapa siswa yang belum memperoleh nilai masih di bawah KKM, kalian akan mengikuti kegiatan remedial. Kegiatan selanjutnya yaitu refleksi. Kegiatan refleksi. Apa yang menginspirasiku dalam pembelajaran hari ini? Kalian terinspirasi tentang apa? Tentang Ani. Ani sebagai seorang anak ya tanggung jawab. Kemudian apa yang aku dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kalian dapat mengetahui kalimat kemudian tentang kewajiban ya, hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Yang akan kalian terapkan di mana? Di rumah. Apa yang aku rasakan mengikuti pembelajaran hari ini? Kalian senang semua ya. Apa yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Kegiatan apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Yang paling berat tentang kegiatan apa yang menurutku membosankan dalam pembelajaran hari ini? Apa yang aku harapkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mempelajari materi hari ini? Apa yang kalian harapkan apa? Dapat mengerti. Dapat membedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kemudian dapat membedakan antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin.